Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali akhirnya kita bertemu lagi di hari yang selalu kita nanti-nantikan, yaitu pembelajaran di kelas 5. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Masih dengan tema makanan sehat atau sehat itu penting, hari ini kita akan belajar banyak hal. Ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia, kemudian ada bentuk interaksi sosial, dan tidak lupa ada pantun juga loh. Nah, tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke anak-anak, masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang berbagai jenis pantun. Ada pantun dewasa, pantun anak-anak, pantun orang tua, pantun agama, pantun jenaka, pantun nasihat, dan sebagainya. Nah, kita juga sudah memperhatikan bagaimana cara menulis pantun yang benar berdasarkan aturannya. Baris pertama dan dua itu lampiran, baris ketiga dan empat itu isi. Nah, sajaknya itu A, B, A, B. Jadi di akhir baris pertama dan baris ketiga harus sama persamaan bunyi suku katanya. Dan di baris kedua dan keempat juga suku kata yang paling akhir itu harus sama bunyinya. Kemudian, dalam membuat pantun, kita juga harus memperhatikan pesan yang akan kita bawakan. Kalau misalnya kita buat pantun jenaka, ya tentunya di baris ketiga dan empat harus lucu dong, namanya juga jenaka. Gitu. Kalau kita buat pantun nasihat, baris 3 dan 4-nya juga harus mengandung nasihat yang baik dan juga bermanfaat. Oke, Bu Guru punya pantun lagi nih. Rasa masam buah kedondong, ong ya, o. Suku katanya itu di belakang itu o, ya, tapi sini bunyinya ong. Kalau tak suka jangan dimakan. Jika mau bergotong royong, ong lagi kan sama kan? Tuh, baru 1 dan 3 itu sama. Beban berat terasa ringan. Ini kan sama-sama A, suku kata belakangnya. Ini juga A. Ini an. Sama, jadi bunyinya sama. Pasti akan terasa indah banget kalau misalnya kita memperhatikan pengaturannya, oke? Jadi anak-anak, setelah ini kita buat pantun ya. Berbicara tentang pantun gotong royong tadi, nah Bu Guru akan menjelaskan mengenai penerapan tanggung jawab di masyarakat. Kamu tahu nggak apa itu tanggung jawab? Ya, tanggung jawab itu betul sekali anak-anak. Apa yang harus kita lakukan sebagai tugas kita, betul. Nah, gotong royong itu salah satu tanggung jawab loh. Gotong royong itu terjadi dalam berbagai aktivitas. Ya, bisa bentuknya kerja bakti, kemudian musyawarah, rapat, dan sebagainya. Gotong royong itu nggak cuma dilaksanakan di masyarakat loh, tapi juga harus di rumah iya, di sekolah pun iya. Nah, kalau gotong royong di sekolah, itu contohnya kalian membersihkan lingkungan bersama-sama, melaksanakan piket di kelas, kemudian mungkin kalian kalau di rumah itu mencuci baju, membantu ibu ya, memasak membantu ibu, dan sebagainya. Nah, gotong royong ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Manfaatnya banyak banget loh. Yang pertama, pekerjaannya cepat selesai, pekerjaan berat jadi ringan, memupuk persatuan, biayanya akan hemat, menemukan rasa sosial dan percaya diri, semangat bekerja, dan tidak individualis. Ya, nah tadi kan kita berbicara tentang gotong royong. Gotong royong kan berarti kan terjadi tidak hanya sendirian ya. Kalau hanya sendirian itu namanya kerja sendiri. Iya, namanya mandiri. Kalau gotong royong itu bersama-sama dengan orang lain, ya. Ketika kita gotong royong, ketika kita bermusyawarah atau rapat, pasti akan berinteraksi dengan orang lain, akan berbicara, akan bergumam, akan mengutarakan pendapat di forum yang ada orang lainnya. Nah, kegiatan berbicara dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain disebut interaksi sosial. Banyak sekali loh interaksi sosial, guru akan bacakan ya. Nah, proses sosial ada suatu interaksi atau hubungannya saling mempengaruhi antara manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Karena kalau nggak ada interaksi sosial, nggak mungkin ada kehidupan. Bentuk-bentuknya gimana aja sih? Yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif.
Nah, terdiri atas yang pertama asimilasi. Asimilasi itu proses peleburan kebudayaan, sehingga setiap pihak dapat merasakan kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Jadi, asimilasi itu ada dua budaya yang jadi satu ya. Ada dua budaya yang berbeda kemudian menjadi satu kayak gitu. Nah, sehingga kedua belah pihak itu bisa merasakan kebudayaan bersama. Begitu anak-anak. Nah, kira-kira ya menurut kalian enggak contoh asimilasi itu yang seperti apa sih? Contohnya? Nah, contohnya munculnya musik dangdut. Nah, musik dangdut itu kan hasil perpaduan antara musik tradisional daerah Indonesia dan musik India. Coba kalau kalian memperhatikan atau mendengarkan lagu India, pasti mereka mendayu-dayu seperti nyanyi lagu dangdut kan? Nah, itu adalah contoh asimilasi. Jadi zaman dahulu kala ada pedagang-pedagang India masuk ke Indonesia, mereka membawa kebudayaannya mereka, kemudian bercampur dengan musik tradisional kita. Jadilah asimilasi budaya. Lahirlah musik dangdut. Kemudian akomodasi. Akomodasi yaitu proses penyesuaian dalam interaksi sosial antar individu dan antar kelompok. Nah, kenapa sih mereka melakukan penyesuaian sosial? Karena mereka akan meredakan pertentangan atau menghindari pertentangan. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, apa saja sih bentuknya? Bentuk asimilasi. Sorry, bentuk akomodasi. Bentuk akomodasi itu apa saja sih kira-kira menurut kalian? Coba kira-kira bentuk akomodasi dalam masyarakat itu yang seperti apa sih? Nah, contohnya yang pertama, toleransi kehidupan beragama, ya kan? Pasti kan kita kalau misalnya berada dalam lingkungan yang heterogen, pasti kita akan melihat orang-orang dengan latar belakang agama yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Nah, toleransi antar beragama itu masuk dalam akomodasi. Kemudian yang ketiga itu kerjasama. Kerjasama itu kan usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini pasti kalian sudah tahu ya. Dan yang terakhir itu akulturasi. Akulturasi yaitu proses yang muncul dari suatu kebudayaan untuk menerima unsur budaya asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri. Jadi mereka menerima budaya asing tapi mereka tidak kehilangan budaya mereka sendiri begitu. Kira-kira contoh akulturasi yang seperti apa ya? Ayo ada yang jawab, ada yang bisa? Ya, contoh akulturasi contohnya adalah yang pertama Masjid Menara Kudus. Ya, kenapa kok Masjid Menara Kudus, Bu Guru? Ya, kalian tahu nggak itu Masjid Menara Kudus seperti apa bentuknya? Nah, Masjid Menara Kudus itu memadukan kebudayaan Islam dengan Hindu. Jadi dulu itu di Kudus itu banyak sekali orang Hindu. Nah, Masjid Menara Kudus itu kalian kalau misalnya melihat dari gerbang sampai ke dalam itu seperti apa sih? Ya seperti pura ya atau seperti pura. Nah, tapi sementara itu masjid. Jadi mencampurkan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam di tempat ibadah sehingga orang-orang Kudus pun merasa tertarik dan juga merasa memiliki gitu. Jadi oh iya ini seperti pura gitu. Kemudian bentuk interaksi sosial disosiatif itu ada 3 macam. Yang pertama persaingan. Jadi kalau asosiatif itu bentuk interaksi yang baik ya yang bagus, kalau disosiatif itu yang tidak bagus atau tidak baik. Yang pertama persaingan. Yang kedua kontroversi ya, proses sosial sebagai wujud ketidaksenangan gitu lah. Yang ketiga itu pertentangan atau konflik sosial. Oke. Ya, nah ini ada pantun lagi nih. Oke. Nah, naik kereta berkuda 4, mampir ke toko membeli baju. Hai kawan, ayo hidup sehat dengan cara tidur tepat waktu. Ini pantun apa ya? Ya, pantun nasihat, betul sekali. Buah mangga dibungkus rapat, tebu di sawah dimakan kumbang. Siapa suka jantung sehat? Yuk, mari kita berenang. Nah, itu juga pantun nasihat ya, pantun kesehatan ya. Oke, sekarang nanti tugas kalian adalah menuliskan puisi berdasarkan gambar-gambar sini, tapi nanti akan kita tulis di Peer Deck. Ya,
Masuk pada pembahasan faktor pendorong interaksi antar manusia. Kenapa sih manusia itu berinteraksi? Kenapa kok ngomong sama temanku? Kenapa kok orang tuaku kok berbicara sama tetanggaku? Karena mereka harus memenuhi kebutuhan. Kamu harus memenuhi kebutuhan, ya. Orang itu nggak ada yang bisa orang yang nggak bisa makhluk. Orang itu nggak ada yang bisa hidup sendiri. Seperti orang tua kalian, kenapa mereka berinteraksi dengan tetangga ya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, mereka membeli bahan pokok di tetangga yang berjualan. Nah, itu kan juga memenuhi kebutuhan kan. Yang kedua, dorongan untuk mempertahankan hidup. Nah, terutama untuk menghadapi ancaman dari luar seperti kelaparan, kemiskinan, kebodohan. Yang ketiga, kita itu pasti susah banget kalau misalnya sehari aja diem aja nggak ngomong sama orang lain. Ya nggak? Karena kita punya dorongan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Secara psikologis, manusia akan merasa nyaman bila hidup bersama dan berkomunikasi dengan orang lain dalam suatu lingkungan sosial gitu. Nah, kemudian sebagai masyarakat yang melakukan interaksi, apa saja sih hak dan kewajiban kita? Hak kita adalah menyampaikan pendapat, memperoleh pendidikan yang layak, memeluk agama, hak untuk hidup, hak mengembangkan kebudayaan, mendapatkan nilai dari guru, hak untuk hidup nyaman, tidak diperbudak, dan mendapat jaminan kesehatan. Nah, kemudian kalau kewajibannya ngapain, Bu Guru? Kewajibannya itu kita harus melaksanakan peraturan lalu lintas atau menaati peraturan lalu lintas. Oke? Kemudian gotong royong, kemudian mematuhi peraturan yang ada, kemudian menghormati tetangga, menjaga ketenangan lingkungan, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, dan banyak lagi. Nah, hak dan kewajiban itu juga harus seimbang anak-anak. Iya, biar hidup kita juga seimbang. Nah, anak-anak, mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat terkait dengan interaksi sosial itu sebenarnya sudah diatur pada pasal 22 ayat 3 ya. Eh, Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM atau di Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 28. Betul. Kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, kebebasan berserikat, berkumpul, melakukan pendapat dan lain-lain diatur dalam undang-undang. Seperti itu. Nanti coba kita cek lagi ya lebih jelasnya. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan Indonesia mohon maaf. Jangan lupa tugas kuisnya dikerjakan dan feedbacknya juga ya. Sekian dari Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.